Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jangan lupa untuk kalian selalu menjaga kebersihan dan selalu memakai masker jika keluar rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang sistem tata surya. Yuk langsung saja kita akan membahas satu persatu apakah sistem tata surya itu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang materi sistem tata surya. Ada yang tahu tidak sistem tata surya itu apa? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, ada yang tahu benda langit itu apa saja? Nah, benar. Yang pertama ada matahari, ada planet, ada bintang, ada komet, ada asteroid, dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan membahas benda langit yang pertama, yaitu ada matahari. Nah, mengapa sih planet dan benda langit lainnya itu bisa mengelilingi matahari? Ada yang tahu tidak alasannya? Nah, benar, karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Selanjutnya, suhu pusat di matahari mencapai 15 juta derajat Celcius dan suhu permukaannya mencapai 6.000 derajat Celcius. Bisa dibayangkan sendiri kan bagaimana panasnya matahari itu. Nah, matahari juga mempunyai komposisi, yaitu yang terdiri atas hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan masih banyak lainnya. Nah, dari bahan-bahan inilah yang mengakibatkan suhu di matahari sangat panas. Selanjutnya, benda langit yang kedua ada planet. Nah, planet sendiri itu beredar mengelilingi matahari. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan yang disebut dengan orbit. Nah, gambar orbit dapat dilihat pada tanda panah. Nah, selanjutnya di galaksi Bima Sakti sendiri ada 8 planet, yaitu yang pertama ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada planet Bumi, dan ada planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan yang terakhir ada planet Neptunus. Nah, pengelompokan planet itu ada 3. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, yang juga dibagi menjadi 2, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam sendiri terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pengelompokan yang kedua, pengelompokan berdasarkan pada bumi sebagai pembatas. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu ada planet inferior dan ada planet superior. Nah, planet inferior ini terdiri atas Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior terdiri atas Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Nah, ini ada planet terestrial dan ada planet Jovian. Nah, planet terestrial ini terdiri atas 4 planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah, Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sekaligus yang terdekat dengan matahari. Jarak Merkurius ke matahari 57 juta kilometer dan jarak Merkurius dengan bumi adalah 92 kilometer. 92 juta kilometer. Nah, Merkurius ini terdiri dari 70% logam dan 30% silikat serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram per cm kubik. Hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini memiliki suhu 430 derajat Celcius untuk bahan planet yang menghadap matahari dan 180 derajat Celcius untuk bagian planet yang membelakangi matahari. Nah, Merkurius ini tidak memiliki atmosfer sejati. Tahu alasannya kenapa? Dikarenakan Merkurius menjadi planet yang terdekat di bumi sehingga Merkurius itu tidak dapat mempertahankan atmosfernya sendiri karena jarak antara Merkurius dan matahari sangat dekat. Nah, ini adalah gambar permukaan planet Merkurius. Nah, bisa dilihat ya pada gambar disebutkan bahwa Mercury has many craters. Jadi Merkurius ini adalah planet yang memiliki banyak sekali kawah. Selanjutnya, misi luar angkasa pertama orang Amerika ke Merkurius yaitu pada tahun 1974 sampai 1975 oleh Mariner 10. Nah, para ilmuwan hanya mengetahui bahwa permukaan Merkurius itu memiliki banyak kawah dan terlihat seperti bulan di bumi. Di permukaannya, Merkurius juga memiliki tebing setinggi 3 km. Nah, selanjutnya kita akan membahas planet yang kedua, yaitu planet Venus. Nah, Venus adalah planet yang terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari dari bumi. Nah, Venus sendiri berwarna putih kekuningan dan memiliki jarak antara Venus dengan matahari adalah 108 juta kilometer. Dan diameter planet ini yaitu 6052 kilometer. Nah, setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Nah, Venus sendiri ini tidak memiliki satelit alami, dan pada tahun 1962, Mariner 2 terbang melewati Venus dan mengirim kembali informasi tentang atmosfer dan rotasi Venus. Nah, di antara tahun 1990 sampai 1994, penyelidikan Magellan yang dari Amerika Serikat itu menggunakan radar untuk membuat peta permukaan Venus paling detail. Nah, radar sendiri berhasil mendapatkan gambar 98% dari permukaan Venus. Dan diketahui Venus itu memiliki Mars Mons yang merupakan gunung berapi tertinggi di Venus. Nah, aliran laharnya memanjang hingga ratusan kilometer melintasi daratan. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang planet yang sangat kita cintai, yaitu planet Bumi. Nah, Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet di tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Jarak rata-rata dari bumi ke matahari adalah
150 juta kilometer. Bumi memiliki diameter 12.742 km dan bumi sendiri memiliki cairan berupa air yang melimpah dan mendukung kehidupan. Lebih dari 70% permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Nah, bumi adalah salah satu planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bisa dilihat pada gambar itu adalah penampakan bumi kita. Ada gunung, ada lautan, dan masih banyak lainnya. Nah, bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Nah, bulan disebut sebagai satelit bumi karena bergerak mengelilingi bumi. Bulan disebut sebagai satelit alami bumi. Nah, satelit alami sendiri adalah benda langit di luar angkasa yang mengorbit mengelilingi benda yang lebih besar. Selanjutnya kita ke planet keempat, yaitu planet Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Mars sering disebut sebagai planet merah. Nah, jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Mars juga memiliki diameter sekitar 6.779 km. Nah, Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Sebagian besar informasi yang dimiliki para ilmuwan tentang Mars datang dari Mariner 9, Viking Probe, Mars Pathfinder, Mars Global Surveyor, dan Mars Odyssey. Mariner 9 mengorbit Mars pada tahun 1971 dan 1972. Mariner 9 sendiri menemukan gunung berapi terbesar di tata surya, yaitu Olympus Mons, yaitu yang berada di planet Mars. Mars memiliki dua bulan atau satelit kecil berbentuk tidak beraturan, yaitu ada Phobos dan Deimos. Nah, Phobos sendiri panjangnya sekitar 2,25 km dan Deimos sekitar 13 km. Nah, Deimos mengorbit Mars setiap 31 jam sekali, sementara Phobos melaju mengelilingi Mars setiap 7 jam sekali. Nah, kita ke planet yang kelima, yaitu ada planet Jupiter. Nah, sejauh ini Jupiter adalah planet yang paling besar di tata surya. Jupiter juga merupakan objek paling terang ketiga di Indonesia saat langit malam, setelah bulan dan Venus. Nah, jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 juta kilometer. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau sekitar 11 tahun 315 hari. Diameter planet ini yaitu 139.820 km. Pada tahun 1979, Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melalui Jupiter, dan pada tahun 2000, Cassini juga terbang melewati Jupiter dalam perjalanannya menuju Saturnus. Nah, penelitian Voyager ini menginformasikan bahwa Jupiter mempunyai cincin debu redup yang berada di sekitarnya dan juga memiliki beberapa gunung Merapi yang aktif di atasnya. Pada saat malam cerah, kita dapat melihat Jupiter dan satelitnya berada di angkasa. Tetapi keindahan dari cincin Jupiter ini tak dapat kita amati dengan menggunakan teleskop saja. Beda halnya dengan cincin Saturnus yang dapat kita amati dengan teleskop. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan cincin Jupiter ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain ada cincin halo, ada cincin utama, dan cincin gasomer. Nah, kita ke planet yang keenam, yaitu ada planet Saturnus.
Saturnus adalah planet yang indah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Jarak planet Saturnus ke matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Nah, Saturnus berdiameter sebesar 116.463 km. Saturnus juga mempunyai satelit sebanyak 56 satelit. Voyager menyelidiki beberapa informasi baru mengenai cincin Saturnus. Nah, penyelidikan ini mengungkapkan bahwa Saturnus memiliki cincin yang sangat lebar. Setiap cincin Saturnus ini terdiri dari ribuan ikal tipis. Saturnus memiliki bulan yang bernama Enceladus yang tersusun dari air laut yang terjaga oleh amonia. Saturnus memiliki bulan terbesar yang bernama Titan. Nah, Titan ini memiliki laut di bawah permukaannya yang ditutupi es. Titan juga diduga mempunyai atmosfer yang sama dengan bumi di masa awal. Kelembaban Titan lebih tinggi 50% dari seharusnya sebuah planet atau bulan. Hal ini diakibatkan ketebalan Titan yang lebih mengarah ke permukaan daripada ke intinya. Nah, kita ke planet ketujuh, yaitu planet Uranus. Nah, Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Nah, Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu mencapai terendah 49 Kelvin atau setara dengan minus 224 derajat Celcius dan setara juga dengan minus 371 derajat Fahrenheit. Nah, kalian tahu tidak, ternyata Uranus juga mempunyai cincin loh, tetapi cincinnya itu tidak sejelas seperti Saturnus. Uranus mengelilingi matahari sekitar 84 tahun. Jaraknya dengan matahari diperkirakan 3 miliar kilometer. Intensitas cahaya matahari kurang lebih 1 dibanding 400 daripada bumi. Periode rotasi dalam Uranus 17 jam 14 menit, namun atmosfer di atasnya mengalami badai yang sangat kuat pada arah rotasi. Nah, selanjutnya kita ke planet yang terakhir, yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus itu merupakan planet yang terjauh jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, yaitu yang mempunyai diameter 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus sendiri tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi, dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Nah, Neptunus juga sering disebut tampak seperti kembaran Uranus. Nah, ada yang tahu tidak kenapa? Nah, karena benar, karena ukurannya yang hampir sama dengan Uranus. Nah, Neptunus itu memiliki cincin planet yang tersusun dari es yang diselubungi karbon yang berwarna merah. Nah, Neptunus sendiri memiliki 3 cincin utama, yaitu ada cincin Adams yang berada 63.000 km dari pusat Neptunus, dan cincin Leverrier pada ketinggian 53.000 km, dan yang ketiga ada cincin Gale yang luas dan lemah terdapat pada ketinggian 42.000 km. Nah, tadi itu adalah pembahasan tentang materi kita, yaitu sistem tata surya. Nah, anak-anakku sekalian, nah itu tadi adalah pemaparan tentang materi sistem tata surya. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua dapat berkumpul bersama dan belajar bersama di kelas masing-masing. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.